Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi, kita membahas tentang hari ini kita akan membahas tentang tujuan. Jangan pikirkan dari mana Anda memulai, tetapi pikirkan dan fokuskan apa yang menjadi akhir dari tujuan Anda. Visi dan bentuk visualisasi yang sudah Anda pelajari dan praktekkan sebelumnya memberikan kekuatan pada impian-impian yang akan Anda capai. Impian-impian Anda merupakan bahan bakar dari tujuan Anda. Dalam perjalanan Anda menuju kesuksesan, Anda harus membiasakan diri untuk menetapkan tujuan dalam kehidupan. Banyak orang yang sudah menetapkan dan mempunyai impian untuk dicapai di masa depan. Tetapi mengapa pada akhirnya banyak sekali yang tidak bisa mewujudkannya? Itu karena tujuan mereka tidak jelas, tidak terukur, tidak terencana, perencanaannya tidak realistis, sehingga mereka menjalankan kegiatannya hanya sebagai rutinitas sehari-hari saja, hanya sebagai formalitas. Hari ini kita akan belajar bagaimana menentukan tujuan yang jelas. Jadi tujuan yang jelas. Tujuan yang tidak jelas dan tidak terarah menyebabkan banyak orang tidak bisa memperhitungkan kapan mereka akan mencapai impian-impiannya. Sangat disayangkan bahwa banyak orang tidak memiliki tujuan yang jelas sehingga impian-impian mereka juga menjadi tidak jelas. Alhasil mereka tidak bisa mencapai impian-impiannya. Yang lebih menyedihkan adalah saat mereka tahu bahwa impiannya itu tidak jelas, dengan mudah mereka menggantinya dengan impian yang lain. Demikian seterusnya. Akhirnya mereka pun tidak akan pernah mencapai impian dan tujuan dalam hidupnya. Saya yakin semua orang mempunyai impian-impian yang indah yang ingin mereka capai. Misalnya Anda memiliki impian sebuah rumah yang mewah. Tetapi kapan tujuan itu hendak dicapai? Itu bisa terjadi 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, atau bahkan 40 tahun lagi. Ya, saya setuju Anda mempunyai impian memiliki rumah yang mewah. Tetapi jika Anda tidak menetapkan jangka waktunya, Anda tidak akan termotivasi untuk dapat mencapainya. Maka dari itu, pecahkan tujuan menjadi 3 bagian. Ingat, pecahkan tujuan menjadi 3 bagian. Yang pertama, tujuan jangka pendek, tujuan jangka menengah, dan juga tujuan jangka panjang. Mari kita bahas tentang tujuan jangka pendek. Dimulai dari sekarang sampai 1 tahun ke depan. Contoh tujuan jangka pendek, misalnya membayar hutang, membeli jam tangan baru, membeli tas kerja baru, membeli ponsel terbaru, membeli motor yang lebih bagus, membeli laptop baru, dan sebagainya. Berikan target bagi diri Anda sendiri untuk mencapainya dalam waktu 1 tahun. Ingat, jangka pendek dilakukan dalam jangka waktu 1 tahun. Yang kedua, jangka menengah. Tujuan jangka menengah dimulai dari kapan? Dimulai dari 1 tahun pertama sampai 5 tahun. Untuk tujuan jangka menengah, kelompokkan impian-impian yang lebih besar dibandingkan dengan impian tujuan jangka pendek tadi. Contohnya, membeli rumah sederhana, punya mobil pribadi, pergi berlibur ke luar negeri, mulai belajar tentang investasi,
dan sebagainya. Untuk tahap menengah ini, targetkan Anda untuk mencapainya dalam jangka waktu 5 tahun. Ingat, jangka menengah dimulai dari 1 sampai 5 tahun. Terus yang ketiga, tujuan jangka panjang. (5 sampai 10 tahun). Dalam menetapkan tujuan jangka panjang, Anda harus mampu melihat jauh ke depan tentang apa yang akan Anda capai. Misalnya, membeli rumah mewah, membeli mobil yang lebih nyaman dan mewah, berlibur dengan kapal pesiar, mengunjungi lebih banyak negara bahkan keliling dunia, melakukan berbagai investasi seperti membeli saham dan berbagai properti. Karena bersifat jangka panjang, tetapkan target dalam waktu 10 tahun dari sekarang. Ingat, pada tahun pertama di network marketing, hal terpenting yang harus Anda lakukan adalah mengerahkan seluruh upaya, seluruh tenaga, fokus, dan untuk mencapai tujuan jangka pendek terlebih dahulu. Jadi Anda lakukan capai target jangka pendek dulu. Jadi 1 tahun pertama harus bisa tercapai. Jika tujuan jangka pendek Anda tidak tercapai, maka sulit bagi Anda untuk mencapai tujuan jangka menengah dan jangka panjang. Bagaimana caranya agar tujuannya bisa terukur? Gimana teman-teman? Nanti akan saya beritahu bagaimana caranya agar tujuan itu menjadi terukur. Hal penting lain yang harus Anda lakukan adalah menetapkan waktu yang spesifik untuk mencapai tujuan tersebut, yaitu dengan menentukan tanggal, bulan, dan tahun. Contohnya, pada bulan apa, pada tanggal berapa, pada tahun berapa saya akan mempunyai rumah di mana, ukurannya berapa. Jadi itu harus dicatat ya. Saya ulangi ya, pada tanggal berapa, pada bulan apa, pada tahun berapa saya akan mempunyai rumah di mana, ukurannya berapa. Catat ya. Terus yang kedua, pada tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa saya akan mempunyai mobil dengan harga berapa. Terus lagi, pada tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa saya akan mempunyai uang berapa miliar di rekening saya. Itu ditulis ya. Terus selanjutnya, pada tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa saya akan keliling dunia bersama keluarga, dan seterusnya. Siapapun yang tidak memiliki tenggat waktu atau deadline akan cenderung bersikap santai. Benar tidak teman-teman? Kalau benar, tulis di kolom komentar ya. Pikirnya nanti saja, waktunya masih lama, dan pada akhirnya momentum dan semangat perjuangan mereka akan hilang. Jika semangat dan momentum tersebut hilang, impian dan tujuan pun ikut hilang. Dengan menetapkan waktu yang jelas, mau tidak mau Anda akan terpacu dan termotivasi untuk melakukan upaya terbaik dalam mencapai apa yang ingin Anda dapatkan. Jangan khawatir jika dalam waktu yang Anda tentukan Anda belum berhasil mencapai apa yang Anda inginkan. Yang terpenting Anda telah melakukan yang terbaik, dan atur lagi waktu pencapaiannya.
Jika Anda sudah mencapai tujuan Anda, buatlah tujuan berikutnya yang lebih besar dan lebih menantang. Dengan demikian, Anda selalu termotivasi untuk mencapai tujuan dan impian yang lebih tinggi pada masa-masa yang akan datang. Kemudian tujuan ini harus bersifat realistis ya. Selain belajar membuat dan mencapai tujuan, tentu Anda juga harus tahu dan mengerti bagaimana menetapkan sebuah tujuan. Sebenarnya tidak ada patokan cara yang benar atau yang salah. Yang ada adalah realistis atau tidak. Misalnya, ketika Anda baru saja bergabung dengan bisnis network marketing ini, Anda sudah menetapkan tujuan bahwa dalam waktu 3 bulan Anda harus tidak menghasilkan uang sebesar $1 juta. Tentu tujuan Anda tersebut itu tidak realistis, karena bulan dan tahunnya tidak terlalu cepat ya kelihatannya. Ya, sekali lagi ini bukan berarti tujuan Anda itu salah, mustahil atau tidak masuk akal. Namun dalam menetapkan tujuan, kita harus bersikap realistis. Banyak orang yang menetapkan tujuan yang tidak realistis, pada akhirnya kecewa saat tujuannya tidak tercapai. Akibatnya mereka mulai berpikir dan merasa bahwa semua tujuan mereka mustahil terwujud. Anda tentu tidak ingin hal itu terjadi. Tujuan itu harus tertulis. Dalam bab sebelumnya, dalam video yang di bawah ini ya, Anda belajar untuk menuliskan impian-impian Anda. Begitu pula dengan tujuan. Setiap pelaku network marketing juga harus menuliskan tujuan-tujuannya. Dengan menyusun dan menuliskan tujuan-tujuan Anda bisa menilai dan meninjau ulang apakah tujuan-tujuan tersebut masih relevan untuk dicapai, atau apakah Anda masih berada di jalur yang tepat untuk meraihnya. Dengan menuliskan tujuan-tujuan Anda juga memperoleh suatu gambaran yang jelas yang akan mendukung Anda dalam mencapai semua tujuan tersebut. Dalam bukunya yang berjudul Skill for Leadership, Emily Morrison mengatakan, para pembuat dan penulis tujuan-tujuan di dunia ini akan berada di jalan yang benar karena setidaknya mereka telah merencanakan sesuatu untuk dikerjakan. Demikian sharing pada hari ini. Semoga bermanfaat ya teman-teman ya. Kalau teman-teman ada pertanyaan bisa disampaikan di kolom komentar. Nanti insya Allah akan kita jawab. Sebelumnya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.